saudara, apa kabar hari ini? Selamat berjumpa lagi dengan kami di ibadah GBI Graci. Selama beberapa menit ke depan saya akan sampaikan warta sepekan kita. Dan bersama kami inilah Graci News. Puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah secara offline. Ibadah offline diadakan sebanyak 2 kali, jam 8 pagi dan juga jam 10 pagi. Sementara bagi saudara yang berkesempatan untuk mengikuti ibadah offline, saudara bisa mengikuti ibadah secara online yang disiarkan melalui YouTube GBI Graci. Sementara itu ibadah RBI, PBI, WBI dan juga kegiatan tengah minggu lainnya masih diadakan secara online. Persembahan dan perpuluhan yang saudara siapkan hari ini bisa langsung saudara masukkan ke dalam kotak yang ada di depan atau di dekat pintu masuk gereja. Saudara bisa juga memberikan persembahan dan perpuluhan dengan cara transfer atau virtual money. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita menjalankan protokol kesehatan. Jemaat yang kurang sehat dihimbau untuk tidak datang beribadah secara offline. Dan bagi jemaat yang berusia di atas 60 tahun dan juga anak-anak di bawah usia 12 tahun serta ibu hamil diharapkan untuk tidak datang beribadah secara offline. Dihimbau untuk tidak berkumpul setelah ibadah selesai. Saudara, bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi dengan bersyukur akan menjadikan hidup kita bahagia. Demikianlah warta sepekan kita. Saya Retno beserta dengan kru LED. God is so good and so you are. Have a nice Sunday. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur dan bersyukur dan bersyukur sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Sempurna kasih-Nya bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita akan masuk di dalam ibadah kita dan kita akan memulai di dalam doa. Kita tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh luar biasa kasih dan anugerah yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Hingga pada hari ini kami boleh bersuka cita kembali untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami yakin dan percaya pada hari ini kuasa Allah, kuasa yang sempurna turun atas kami semua, menaungi kami semuanya, dan kami semuanya akan dipulihkan oleh kuasa dari tempat maha tinggi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, amin, amin. Semua bersuka cita, amin. Hari ini mari bersuka cita sebab Allah sudah siap memberkati kita semua. Bertepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup
kita luar biasa. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau, Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau, Yesus. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau, Yesus. Ajaiblah Kau, Yesus. Ajaiblah Kau, Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi, memahami kasih Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu
Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau menjadi pusat kehidupan kami. Engkau sumber kemuliaan kami. Roh Kudus, tolong ketika kami menghadapi hari-hari yang akan kami lalui ini, Tuhan, bersama dengan Engkau dan janji-Mu, kami percaya ada kekuatan yang baru, ada pengharapan, ya Tuhan, ada sukacita, dan bahkan Engkau berjanji sekali-kali Engkau tidak meninggalkan kami. Tuhan, kami bersyukur segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami. Roh Kudus, saat ini kami menyerahkan segenap kehidupan ini ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Terlebih ya Tuhan, ketika firman-Mu sebentar kami dengar, biar kiranya pengurapan yang baru turun atas setiap kami. Firman Allah yang tidak pernah berubah, firman Allah yang senantiasa setia, firman Allah yang mengubahkan kehidupan kami. Ada mukjizat Tuhan, ada kuasa Allah mengalir. Kami terima kebenaran firman-Mu ya Tuhan dengan sukacita. Roh Kudus, ambil alih pekerjaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara sekalian. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, senang sekali bisa kembali menjumpai Bapak Ibu saudara sekalian dalam suasana yang baru, ya. Dan tentu setiap kita anak-anak Tuhan harus siap menghadapi perubahan yang ada, saudara ya. Karena gereja adalah gereja yang selalu bergerak dinamis mengikuti konteks. Artinya Tuhan tidak pernah salah menempatkan segala sesuatu. Dunia dikatakan selalu akan berubah dan bahkan sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi gereja Tuhan adalah gereja yang kontekstual, ditempatkan pada satu konteks yang terus akan berubah dan berkembang, dan gereja tetap pada esensi dan panggilannya sebagai pemberita kabar baik. Gereja ditempatkan untuk terus menyampaikan kabar sukacita bahwa sesungguhnya Tuhan punya rencana yang luar biasa, dan senantiasa gereja hadir untuk membawa kedamaian. Gereja hadir untuk terus memberitahu kepada dunia bahwa Tuhan adalah setia. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, tema firman Tuhan pada saat ini sudah disampaikan bahwa bagaimana kita mengalahkan, artinya kuasa-kuasa dunia ini, melawan arus daripada keadaan dunia ini, saudara. Memang itulah panggilan gereja. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17, tidak ada salahnya kita baca meskipun agak panjang satu perikop, saudara ya. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-17, demikian perikopnya adalah tentang manusia baru. Ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani
kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia, kepada Dia, Allah kita, Bapa kita. Nah, saudara-saudara sekalian, surat Kolose ini ditulis oleh Paulus. Meskipun Paulus bukan hamba Tuhan langsung yang melayani jemaat di Kolose. Kemungkinan besar hamba Tuhan yang melayani jemaat di Kolose itu adalah Epafras. Paulus pada waktu itu sedang berada di penjara di Roma. Dan Paulus mendapatkan kunjungan dari Epafras sebagai pelayan Tuhan yang ada di kota Kolose ini, saudara. Nah, Epafras ini menceritakan bagaimana keadaan jemaat Tuhan di Kolose kepada Paulus ketika ia membesuk Paulus di penjara Roma itu, saudara. Nah, ternyata Paulus memang seorang hamba Tuhan yang cerdas, memiliki mapping, pemahaman tentang kota yang sangat baik. Paulus menyadari bahwa Kolose itu adalah kota yang sangat maju, ya, kota yang berkembang dalam dunia perdagangan, saudara. Sehingga memang masalah uang sangat baik dan keadaan ekonomi masyarakat di Kolose sangat baik. Nah, saudara, namun yang terjadi, jemaat di Kolose itu ternyata pula sedang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Gnostik. Ya, ini yang dibawa dalam abad pertama, saudara ya. Dan ajaran Gnostik itu diketahui memiliki dua kekuatan. Yang pertama, bahwa ajaran Gnostik itu menyadari bahwa daging ini memang telah dikuasai oleh dosa. Sehingga apapun yang dikerjakan, ya itulah keadaan keberdosaan. Jadi bebas saja lakukan itu karena itulah tabiat daging. Tetapi mereka percaya bahwa kan hidup kita di dalam roh. Artinya ada roh yang memberikan kehidupan. Kita percaya bahwa memang daging itu jahat, tapi roh akan memberikan kehidupan kepada kita. Lalu yang kedua, saudara, Gnostik ini memberikan pengertian bahwa pemikiran, ilmu pengetahuan itu di atas segalanya. Bahkan melampaui Alkitab. Sehingga mereka sangat menekankan ilmu pengetahuan. Dan bahkan ilmu pengetahuan itu mereka dapat dari hal-hal supranatural. Dari hal-hal yang mistik. Sehingga ada percampuran kekristenan di sini dengan pengetahuan-pengetahuan manusia. Nah, saudara, akhirnya Paulus menuliskan dalam surat Kolose itu banyak berbicara tentang bagaimana kita mengutamakan Kristus. Memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Artinya, surat Kolose apabila kita membaca dari awal sampai pada akhirnya, itu selalu akan berbicara bagaimana kita memiliki pikiran Kristus, hidup baru. Bagaimana kita memiliki perasaan-perasaan Kristus. Dan Kristus menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena memang ternyata keadaan jemaat di Kolose mengalami degradasi. Mereka memiliki kehidupan yang hedon, hura-hura, mengumbar keinginan daging, melepas keinginan daging. Sehingga kekristenan mereka tercampur Kristen yang penuh hura-hura. Kristen yang memiliki gaya hidup high class. Ya, mereka memiliki popularitas, ingin dihargai, dan mereka ada orang-orang yang berkelas, saudara. Dan juga kekristenan yang dicampur aduk dengan pikiran-pikiran hikmat manusia. Sehingga apa yang terjadi? Mereka mengalami degradasi di mana Kristus turun nilainya. Mereka menekankan gaya hidup, keberhasilan, kesuksesan, dan bahkan pikiran-pikiran yang mereka anggap begitu hebat melampaui Alkitab, saudara. Sehingga Kristus turun nilainya. Nah, disinilah Paulus mengingatkan, matikanlah keinginan daging itu, saudara. Jadi hal yang pertama di sini, ayo matikan keinginan daging itu. Nah, keinginan daging seperti apa? Saudara, keinginan daging yang disoroti oleh Paulus di sini adalah, kalau engkau sebagai milik Kristus, biar engkau mematikan keinginan daging, yaitu apa? Keinginan berhura-hura. Keinginan kehidupan yang penuh dengan pesta pora, kehidupan high class seperti ini. Jangan lagi engkau mencari keinginan-keinginan daging seperti itu. Yaitu ajaran Gnostik, artinya mengizinkan, mengumbar keinginan daging. Dan Paulus mengingatkan, tidak, matikan keinginan-keinginan itu. Jadi yang dimaksud dengan mematikan keinginan daging di sini adalah hasrat, keinginan. Jadi kita banyak anak Tuhan jatuh oleh karena apa? Begitu banyak keinginan-keinginan, saudara. Lihatlah. Dan pada akhirnya jemaat di Kolose diingatkan, matikanlah keinginan daging itu. Artinya jangan lagi engkau mengingini sesuatu yang bersifat hura-hura, keinginan daging itu. Ayo ditahan. Matikan, saudara. Karena apa? Memang kedagingan ini
telah tinggal dalam kehidupan kita. Kuasa kedagingan ini menetap dalam kehidupan kita sejak kecil. Artinya dia memang sudah ada di sana. Tetapi percayalah bahwa sesungguhnya kita dipanggil untuk mematikan ini. Dan biarlah kita tidak lagi mengumbar keinginan-keinginan, hasrat kedagingan ini, saudara. Dan lalu yang kedua juga, apa itu mematikan kedagingan di sini? Kedagingan di sini adalah jangan lagi engkau mengandalkan pengetahuan-pengetahuan manusia. Tundukkanlah pikiranmu di bawah kaki Kristus ini. Milikilah pikiran-pikiran Kristus. Milikilah kehendak-kehendak Kristus. Dan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Dan ini yang dimaksud dalam surat-surat Kolose, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, kita dipanggil untuk senantiasa mengalahkan keinginan daging ini. Di dalam Yesus cukup. Dia segala sesuatu dalam kehidupan kita. Cukup dia harta yang tidak ternilai. Haleluya. Yesus cukup bagi kita semuanya. Saudara, apabila kita membiarkan keinginan daging ini tinggal menetap, percayalah, bukan kita yang membunuh kedagingan itu. Pada waktunya kedagingan itulah yang akan menenggelamkan hidup kita. Tinggal tunggu waktunya, saudara. Untuk itu Paulus mengingatkan, hati-hati dengan kuasa kedagingan ini. Pada waktunya engkau akan ditenggelamkan oleh kuasa kedagingan ini. Engkau tidak akan berdaya oleh kekuatan kedagingan ini. Tapi sekarang biar engkau mematikannya. Bersama dengan Kristus, pikirkanlah. Karena penghalang kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, itu adalah dosa. Itu adalah keinginan kedagingan. Itu menghalangi kita untuk berpikir tentang Tuhan, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi artinya mari kita mematikan keinginan-keinginan daging ini. Sebab senantiasa kedagingan-kedagingan ini kalau terus menetap akan mendatangkan murka Allah, saudara-saudara sekalian. Jadi hal yang pertama di sini adalah bagaimana kita dipanggil juga untuk mematikan keinginan hasrat ini ya. Apalagi sekarang dalam masa corona seperti ini ya, puji Tuhan ada baiknya, saudara. Tapi buat anak Tuhan saya percaya semua selalu baik. Amin, haleluya. Ya, jangan khawatir bagaimana hari esok kita. Ya, gereja Tuhan milik Tuhan. Gereja bahkan tetap dijaga, dipelihara oleh Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Gereja dipelihara oleh tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Justru dalam kondisi seperti ini, gereja Tuhan harus menjadi terang dan garam. Saudara, ya artinya memang sekarang ini sudah mulai agak turun ini. Gaya hidupnya itu, saudara ya. Diturunin paksa itu. Ya artinya biasa minum kopi di kafe, biasa nongkrong sana sini, wah biasa ya kita meetingnya di mana, ya pokoknya jalan-jalan terus, saudara ya. Sekarang ini direm, betul ini. Puji Tuhan, haleluya. Artinya apa? Menekan, mematikan keinginan ini. Ya puji Tuhan dengan kondisi seperti ini, dibantu ini saudara ya. Ya sudah ngopinya kalau perlu saja, haleluya. Ngopinya bikin di rumah saja, saudara ya. Sudah mulai turun kelasnya itu. Uang sudah mulai sedikit banyak hemat. Ya, enggak jalan-jalan, enggak ngopi, enggak meeting di mana-mana. Sudah mulai hemat, puji Tuhan. Artinya kita akan berfokus memikirkan perkara-perkara yang di atas saat ini. Puji Tuhan, haleluya. Jadi memang ini cara Tuhan yang begitu luar biasa. Di mana gereja tetap diingatkan. Dunia ini pasti akan mengalami perubahan. Yang terburuk sekalipun, dunia pasti akan mengalami perubahan. Sampai menuju kepada kematian, kebinasaan dunia ini, saudara. Tapi gereja Tuhan yang percaya pada firman-Nya. Mari tetaplah percaya bahwa firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi pesan ini relevan juga. Artinya bagaimana kita belajar mematikan segala keinginan. Sekarang ini puji Tuhan, sederhana ya saudara ya. Pakai baju mewahnya juga sudah nggak pakai lagi sekarang ini saudara. Sudah taruh di lemari itu. Jadi ya jadi apa itu. Dimuseumkan dulu sementara ini saudara ya. Siapa yang mau lihat ini sekarang ya. Sekarang cukup pakai biasa. Wah saya juga biasanya kelimis-kelimis. Sekarang gondrong saudara. Waduh. Mau cukur juga gimana ya, sudahlah. Ya ini manusia lahiriah, saudara ya, puji Tuhan. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala, hati kita penuh dengan ucapan syukur, dan iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, saudara ya. Nanti cukurlah sebentar, cukur dan semir lagi, saudara ya, biar ya puji Tuhan. Nah saudara-saudara, lalu juga pikiran-pikiran ini, seringkali kita mengandalkan pikiran-pikiran ini, matikan ini pikiran-pikiran yang melampaui Alkitab ini, saudara. Tidak ada seorang pun yang hebat ini. Artinya, hanya firman yang hebat, hanya firman yang berkuasa. Taruh segala pikiran-pikiran ini di bawah kaki Kristus. Artinya apa? Kembali kepada firman.
Mengapa nilai Kristus menjadi turun? Karena mereka mulai mengandalkan hikmat-hikmat manusia. Mereka tidak lagi kembali kepada firman. Firman tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Itu artinya gereja Tuhan. Apapun segala kondisinya. Memang kita mulai belajar memprediksi ini. Wah, jangan-jangan ada yang bermain ini dengan COVID ini. Mau mempersatukan dunia dengan satu teknologi, ya artinya teknologi dunia maya. Lalu satu mata uang. Ya puji Tuhan, mau dibawa kemana? Pak Henok, nanti gimana? Nanti kita pasang chip, pasang segala macam ini. Jalanin saja dulu. Semoga saja sebelum chip itu dipasang, ya kita sudah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Jalan saja. Kadang-kala berpikir jauh ke depan, kembalilah kepada firman. Puji Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat memberikan pertolongannya kepada setiap kita. Dan segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi, mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya. Ketika kita pun harus menghadapi tantangannya, Tuhan selalu tidak pernah memberikan tantangan melampaui batas kekuatan kita. Sekarang ini, ayo tidak usah terlalu dicemaskan pikiran-pikiran yang jauh. Patahkan, ini yang Paulus katakan, kita harus mematikan semua keinginan daging. Keinginan daging ini seperti apa? Ya tadi itu, ya keinginan daging yang selalu ingin mendapatkan pujian, hidup hura-hura, dan juga pikiran-pikiran yang di luar Kristus. Pikiran-pikiran yang melampaui daripada Alkitab. Kembalilah kepada firman Allah. Nah, puji Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, Paulus dalam Kolose ini mengingatkan bahwa mari kita memiliki kehidupan yang baru dan memiliki karakter yang baru. Artinya ya, tidak kebetulan juga kita ini dalam kondisi seperti ini, ya tentu akan menampilkan karakter-karakter yang baru. Itu ada di Kolose pasal 3 ayat 10 sampai 11, saudara ya. Kolose 3 ayat 10 sampai 11. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saudara-saudara, satu teologi dari Paulus yang menarik itu adalah ketika dia mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 itu, bahwa siapapun yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Ini teologi yang akan terus dibawa dalam surat-surat Paulus itu, dalam pemahamannya itu, saudara. Di dalam konteks teologinya itu. Bahwa siapapun yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Dan ini satu anugerah yang luar biasa, saudara. Mengapa? Di luar Kristus, kita masih ada dalam tabiat dosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, luar biasa, anugerah salibnya itu. Ini anugerah yang besar. Hanya dengan iman percaya, dia mengampuni segala dosa-dosa kita. Menjadikan kita ciptaan yang baru. Yang lama sudah tidak diingat-ingat lagi. Yang lama sudah terkubur dan sudah dilupakan oleh Tuhan. Engkau menjadi pribadi yang baru. Yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Yang memiliki potensi untuk apa? Untuk memiliki karakter seperti yang Tuhan kehendaki. Bukan lagi karakter yang dibentuk oleh karena tabiat dosa, tetapi karakter yang dibentuk oleh manusia baru. Sebagai pribadi yang baru. Mari bertumbuhlah sebagai pribadi yang baru ini. Saudara, menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus, ini adalah mukjizat. Ini anugerah yang luar biasa. Amin, saudara. Haleluya. Sebab dengan usaha manusia kita tidak bisa. Tetapi di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Wow, luar biasa, saudara. Tetapi, saudara, untuk proses bertumbuh, untuk proses berkembang, untuk proses menghasilkan buah, tidak bisa tidak, ini terlibatlah pribadi yang baru itu. Bagaimana ia mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Dan ini tentu akan membentuk karakter itu, saudara. Karena kita sudah tidak asing lagi dengan satu istilah yang mengatakan karakter seseorang itu dibentuk oleh karena lingkungan. Loh, kok bisa, Pak? Ya, karakter itu terbentuk oleh karena ada satu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya. Dari mana kebiasaan-kebiasaan itu? Kebiasaan-kebiasaan itu dia dapat dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia alami setiap hari. Dari mana dia melihat sesuatu dan alami sehari-harinya?
dari lingkungan di mana dia ada. Sehingga seseorang akan terbentuk karakternya ketika dia berada dalam satu lingkungan itu, saudara. Nah, apa yang dimaksud oleh Paulus? Bahwa sesungguhnya engkau akan memiliki kehidupan yang baru, karakter yang baru. Saudara, untuk kita bisa bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah, tidak bisa tidak hal yang pertama. Maka di sini Paulus mengingatkan, agar engkau memiliki karakter yang bertumbuh sebagai manusia baru ini, engkau harus melekat kepada sumber kehidupanmu itu. Yaitu apa? Kristus sebagai pokok pohon yang hidup. Dialah kehidupan, dialah sumber kehidupan. Memang engkau telah diperbaharui, mendapatkan anugerah hidup baru. Tapi tidak bisa tidak, maka hal di mana engkau bisa bertumbuh dan berkembang, engkau harus melekat kepada Kristus. Dan ini yang dimaksud dalam surat Kolose ini. Jangan engkau mengandalkan hal-hal lahiriah. Melekatlah kepada Kristus. Jadikan dia yang utama dalam hidupmu. Maka engkau akan memiliki karakter yang kuat. Saudara-saudara sekalian, tidak bisa tidak melekatlah kepada Kristus. Terlebih saat ini, dalam konteks corona, dan saya bisa prediksi, dunia ini bisa nggak dapat hal-hal lebih dari corona? Sangat bisa. Dunia ini tidak nyaman dan tidak aman buat kita, saudara. Betul. Yang membuat kita aman itu hanya tangan Tuhan. Di dalam tangan Tuhanlah aku aman. Di tengah-tengah dunia ini tidak ada tempat yang membuat saudara aman, saudara. Jadi saudara, artinya di sini bagaimana setiap kita bertumbuh, melekatlah kepada Kristus. Tidak ada cara lain dalam konteks keadaan dunia yang terus berubah dan berkembang ini. Hanya Tuhanlah sebagai sumber kekuatan dalam hidup kita. Melekat dan jangan tinggalkan Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, untuk bertumbuh dan berkarakter seperti yang Tuhan kehendaki. Bukan hanya melekat kepada Kristus, tapi dia rela hidup dipimpin oleh Roh. Karena apa? Sebagai ciptaan yang baru. Sekarang ini kita hidup bukan lagi dari diri kita. Sebagai ciptaan yang baru. Di sini Tuhan telah mencipta ulang dan memberikan Roh-Nya yang akan menuntun kehidupan kita berjalan seperti apa yang dikehendakinya. Ada kepekaan, mendengar apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Ini belajar mematikan keinginan daging. Ya, keinginan-keinginan yang tidak perlu, saudara. Ketika Tuhan katakan, jangan baik. Segala sesuatu baik. Ya, segala sesuatu berguna, baik. Tapi mari kita lihat, apakah itu menjadi satu kepentingan keinginan-keinginan. Mana yang baik, saudara? Ya, makan baik, berpakaian baik, makan. Tapi kalau makan tidak pada tempatnya juga menjadi batu sandungan, saudara. Ya, artinya, wah kok hari gini masih makan B2 itu. Coba kalau makan B2-nya di Manado sana. Enak itu kote. Iyo. Itu ikang katanya. Ikang. Itu ikang enak katanya. Tapi kalau makan di tempat teman-teman yang sudah ya tidak makan lagi. Waduh, salah lagi, saudara. Ya, segala sesuatu baik, tapi bagaimana penempatannya? Ini bukan masalah dosa atau tidak. Ini bukan masalah dosa atau tidak berdosa. Ini masalah bagaimana etika, bagaimana kita menempatkan diri, saudara. Nah, sekarang Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita. Mana yang baik, yang berkenan, dan memuliakan Tuhan. Dan ini akan membentuk karakter yang luar biasa. Wow, karakter yang baru bertumbuh seiring kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, saudara. Ya, karakter yang tidak ya semau-maunya. Karakter yang sekarang penuh dengan ketenangan. Ya, karakter yang penuh dengan percaya kepada janji Tuhan. Wow, ada kedewasaan yang luar biasa. Dari mana ini karakter muncul? Dari lingkungan yang baru. Kita punya lingkungan bersama dengan Tuhan. Kita punya lingkungan dalam pimpinan Roh Kudus, saudara. Haleluya. Dan pada akhirnya, kita yang ketiga selain melekat, hidup dalam pimpinan Roh. Dan yang ketiga, akan menghasilkan buah. Buah dari karakter itu, saudara. Damai sejahtera, sukacita. Oh, haleluya. Penguasaan diri, kesabaran. Nah, ini buah-buah sebagai karakter yang akan muncul dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, Paulus dalam hal yang ketiga di sini menekankan, selain yang pertama, matikan kedagingan tadi, konteks kedagingannya sudah kita ulas. Lalu yang kedua, memiliki karakter. Bagaimana memiliki karakter? Ya, melekat kepada Kristus sebagai ciptaan yang baru sampai kita menghasilkan buah. Dan yang ketiga, saudara, di sini
kita saat ini dipanggil gereja untuk memiliki kesatuan hati. Bagaimana maksudnya Paulus di sini? Sekarang tidak usah lagi berkompetisi dalam artian saling bersaing satu dengan yang lain di dalam memuaskan keinginan daging. Tidak ada lagi artinya perbedaan setiap kita ini, saudara. Setiap kita dipanggil untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Ya, ayat 14 dan ayat 15. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi untuk itulah engkau dipanggil menjadi satu tubuh, yaitu untuk apa? Untuk senantiasa mengasihi, menerapkan kasih, dan artinya kita dipersatukan di dalam Kristus. Kembali kepada tujuan manusia dicipta. Wah, ini jemaat di Kolose mau dikembalikan posisinya ini, saudara. Tadinya mereka bersaing dalam materi, bersaing dalam kecerdasan, saling menjatuhkan. Sekarang ini ayo kenakanlah kasih. Tidak ada yang beda. Kita semua tubuh Kristus. Tidak ada lagi saling menjahati satu dengan yang lain, melukai dan bahkan menyimpan dendam. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni engkau, ampuni mereka. Sebagaimana Tuhan telah menerima engkau, terimalah mereka. Dan inilah hakikat manusia yang dicipta oleh Allah. Dicipta untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya, itu di Efesus pasal 2 ayat 10 itu. Ya, Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, dicipta dalam Kristus Yesus, dicipta ulang dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang mana? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Puji Tuhan. Amin, saudara. Jadi sebagai manusia baru di sini yang memuliakan Allah, melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik seperti apa yang kita lakukan? Pekerjaan baik yang sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi bukan perbuatan baik versi kita. Bukan perbuatan baik bisanya saya. Tapi perbuatan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Yaitu untuk apa? Untuk mengasihi, untuk menopang satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Inilah perbuatan baik yang dipersiapkan Allah bagi umatnya. Haleluya. Sehingga umat Tuhan dipersatukan sebagai tubuh Kristus untuk saling menopang satu dengan yang lain. Tidak lagi saling menjatuhkan, tapi saling menguatkan, saling mengampuni, saling menerima. Dan untuk itulah kita dipanggil menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Ya, apalagi dalam masa seperti ini, sudah bukan zamannya lagi, saudara. Ya, kita saling membicarakan, ngomongin, menjatuhkan satu dengan. Ini saatnya gereja bersatu untuk kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya kesimpulan. Mari sebagai gereja Tuhan, utamakanlah Kristus sebagai pribadi yang luar biasa. Yang telah mengubah kehidupan kita. Miliki pikiran-pikiran Kristus, perasaan Kristus, dan menjadikan Kristus segala-galanya dalam hidup kita. Selamat untuk memiliki karakter yang baru di dalam Kristus. Hidup baru bersama dengan Dia. Bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Yesus, kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pulihkan. Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Allahku. Engkau yang telah memulihkan kehidupan kami, memperbaharui. Kita angkat pujian. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Amin, amin, amin. Kemuliaan-Mu berkati hidup, berkati. Sekali lagi katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku.
puji, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk menjadikan Engkau yang utama. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari semua yang diberkati Tuhan katakan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Kami akan menerima berkat yang daripadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita kedangkan kedua tangan kita dan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Dan bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sesuai dengan firman Tuhan sudah disampaikan pagi ini, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Dan janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai pagi ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.